ada baik, ada buruk. Dan ini menariknya teman-teman sekalian, ini tidak pernah bisa menyatu. Ya, tidak pernah bisa menyatu. Imma yang kanan itu naik, maka yang kiri akan turun. Kalau kirinya naik, yang kanannya akan turun. Ya, kan formulasi di Al-Qur'annya begitu. Di surat Asy-Syams itu, ketika Allah menyampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau yang kanan naik, takwa itu naik, maka ini kiri pasti turun. Ya, yang kiri naik, yang kanan pasti turun. Diharapkan. Jadi kalau kita menginginkan ya fitrah kita dalam keadaan baik, terjaga, mulia, bagus, benar, dunia itu penting untuk menguatkan sisi akhirat. Silahkan belajar, tidak salah. Silahkan jadi matematikawan, boleh. Jadi ahli biologi, ahli kimia, tidak dilarang, silahkan. Dalam saat yang bersamaan, dia pun menjaga bekal akhiratnya. Bagaimana sholatnya tetap bagus, bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara cepat dan singkatnya adalah Nabi memberikan isyarat hati-hati dengan lingkungan. Bukan hanya sekolah, tempat kerja teman-teman, coba lihat sekarang. Ya, Anda menginginkan sholat, pengen rajin sholat, ya kan? Anda menginginkan dekat dengan Quran, tapi Anda sendiri bahkan menjadi pelakunya, membuat misalnya, ya, mohon maaf sekali, lapangan usaha yang justru menghilangkan kesempatan Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Ya, Anda pengennya meningkatkan sholat dengan bagus, kuat, saya pengen tahajud, tapi beban pekerjaan Anda menjadikan Anda sering begadang misalnya. Ya, larut terus, sehingga nggak punya waktu, terkikis waktunya, tereduksi waktunya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga berpengaruh ya dalam kehidupan. Nggak sempat tilawah Al-Quran, nggak sempat untuk bangun malam, bahkan yang paling fatal juga nggak sempat perhatian kepada keluarga misalnya, nggak bisa monitor. Demi apa? Ini lingkungan kan bisa lingkungan pekerjaan, ya bisa pergaulan dan sebagainya. Jadi ini yang paling pokok, yang pertama yang menyebabkan bisa melemahnya kondisi iman atau amal soleh seseorang adalah di lingkungan mana dia beraktivitas. Ini poinnya. Ya, hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian lingkungan ini nanti secara spesifik akan dirinci. Khususnya satu, lingkungan yang menghadirkan kemaksiatan, maksiat. Ya. Maksiat itu istilah yang dikhususkan untuk segala hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang paling gampang, segala hal yang tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika berlawanan dengan itu disebut maksiat namanya. Ya. Nah, coba teman-teman lihat di lingkungan mana beraktivitas yang kadang-kadang tanpa sadar ya menghadirkan perangkat-perangkat maksiat. Ya. Mohon izin sekali kita turunkan lingkungan kita berinteraksi ya di sekitaran kita dulu, hadirkan benda-benda, jangan keluar rumah lu, jangan jauh-jauh dulu. Karena sekarang kan singgungan dengan dunia digitalnya cukup kuat, cukup tinggi. Kalau kita bawa ini, misalnya lingkungan ke lingkungan digital, masuk ke media sosial, ya ke sosial media misalnya. Nah ini, coba teman-teman cek apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diikuti, ya yang di follow dan sebagainya. Jangan-jangan, mohon maaf sekali, hal-hal yang kemudian diikuti, pekerjaan-pekerjaan, pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang sering kali diikuti ini, apalagi dalam bentuk satu, contohnya media sosial saat ini, itu yang mendekatkan kepada maksiat, apa yang Allah nggak suka, Rasul nggak ridha. Sehingga dengan itu, ya terjadi hukum kan saling bertentangan, di fisika juga begitu kan, tidak menyatu. Ya, kan kalau kita ambil, segala hal kan selalu berlawanan. Ya, di Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 49, adik-adikku di RKM ya sebelah kiri ya agak ke bawah sedikit tuh. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal itu kata Allah aku ciptakan berpasangan, berlawanan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah. Yang esa hanya Allah. Maka semua berpasangan. Kita manusia ada laki-laki, perempuan. Binatang misalnya ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada benang sari, ada putik misalnya. Demikian ada siang, ada malam. Warna demikian. Sifat, perilaku juga begitu. Secara singkat, ada baik, ada buruk. Dan ini menariknya teman-teman sekalian, ini tidak pernah bisa menyatu. Ya, tidak pernah bisa menyatu. Imma yang kanan itu naik, maka yang kiri akan turun. Kalau kirinya naik, yang kanannya akan turun.
Ya, kan formulasi di Al-Qur'annya begitu. Di surat Asy-Syams itu ketika Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau yang kanan naik, takwa itu naik, maka ini kiri pasti turun. Ya, yang kiri naik, yang kanan pasti turun. Paling gampangnya, yang ini soleh, yang ini salah. Yang ini taat, yang ini maksiat. Kalau seseorang mengerjakan ketaatan, soleh, pasti salah akan turun. Paling gampangnya, kita contohkan. Misal, dalam bentuk sifat turunannya. Ada sifat jujur, kemudian dusta. Ya, jujur itu baik, dusta itu salah. Ada kata-kata mulia baik, ada kata-kata kotor. Orang yang seringkali berkata baik dan jujur, maka kata-kata kotor itu akan terbenam ke bawah dalam kosakata dirinya dan sulit untuk terungkapkan. Silahkan cek. Orang yang terbiasa berkata baik, maka demi Allah saya katakan, dia akan kesulitan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, kenapa? Karena tidak terbiasa, kosong. Dia nggak punya cawan kosakata kotor dalam dirinya, sehingga nggak bisa mengungkapkannya. Ya, Sayyidina Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah SAW, yang paling mirip perangainya dengan Nabi. Ya, jadi ada yang paling mirip wajahnya, ada yang paling mirip perangainya dengan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Hasan ini Masya Allah gitu kan, akhlaknya sangat menyerupai datuknya, ya, Nabi Muhammad SAW. Satu kali beliau jalan di satu pasar, ada satu riwayat sampai kepada kita dalam suasana waktu itu fitnah kubra, fitnahnya sudah menyebar kuat dan ini viral kisahnya, bisa dibaca dalam sejarah. Kemudian ketika berjalan dengan putranya itu caci maki habis, musim fitnah kan, caci maki A, B, C dan sebagainya. Nah, setelah orangnya pergi, kemudian anak beliau itu bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ya bapak, kenapa engkau tidak membalas? Atau sekedar mengklarifikasi gitu kan, bahwa saya tidak seperti yang engkau katakan, tidak seperti yang engkau cela. Ya kan nggak salah kan? Kalau misalnya saya, Anda atau kita dicela orang, kemudian kita mengklarifikasi, saya tidak begitu kok, gitu kan? Ya, itu ditanya oleh anaknya, Pak kenapa nggak jawab gitu? Kenapa nggak diklarifikasi? Apa kata beliau itu? Beliau berkata, wala adri kaifa arid. Nah, bapak tuh nggak tahu gimana caranya membalas itu. Gimana caranya mengklarifikasi. Bahkan sekedar untuk menerangkan saya tidak seperti itu pun itu nggak keluar. Ya, khawatirnya menyakiti juga orang yang telah mencelanya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi kalau yang baik itu biasa naik keluar, maka yang jelek-jelek itu nggak akan bisa muncul. Nggak ada kosakata itu. Nah, ini kebiasaan kita yang bisa kita bangun. Jelas ya? Sebaliknya kalau yang jeleknya itu naik, ya, yang salah itu naik, maka yang soleh pun akan sulit untuk keluar. Ya, mohon izin misalnya kan, saya belum pernah dengar kiai misalnya berkata-kata yang kotor dan sebagainya, atau sebaliknya. Orang-orang yang terbiasa berbuat buruk bisa mengatakan, akhi ke masjid yuk, kan nggak mungkin. Kita, ya, akhi ayo kita murajaah Quran, misalnya nggak ada gitu. Kata-katanya kan biasa aja gitu. Ya bisa terlihat lah. Saya tidak punya kosakata untuk menggambarkan atau memvonis dengan diksi atau kalimat tertentu. Ya tapi kita bisa gambarkan seperti itu gambarannya. Kalau terbiasa baik, yang jelek akan turun. Saleh naik, salah turun. Salah naik, saleh turun. Jelas ya? Nah ini teman-teman sekalian, maka interaksi keseharian kita dalam suasana kini, coba lihat di dunia digital, ya, apa yang memengaruhi kita, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di follow dan sebagainya. Ini akan banyak sekali berpengaruh, ya, dalam konteks keimanan dan ibadah kita. Ini hati-hati, ya, apalagi kalau menjadi pelakunya. Makanya saya sering katakan, cobalah ya kalau jadi public figure atau dan sebagainya, cari pahala dari situ, jariah yang tidak terasa gitu. Cuma upload saja satu, tapi manfaatnya bisa jariah banyak sekali. Kenapa nggak Anda satu hari misalnya pasang satu status tentang hadis Nabi SAW yang mendamaikan, yang merukunkan, memberikan motivasi kuat, ya? Ya, atau ayat-ayat Quran yang menginspirasi, menghilangkan kesedihan, kan banyak sekali bisa ditampilkan. Ya, itu pahalanya besar gitu. Nah, ini baru dari ranah digital, konteks media sosial yang keseharian itu sering kita bersinggungan. Ya, orang sekarang mohon maaf bangun tidur aja lupa baca doa kok, ya, ingatnya buka handphone. Bangun tidur orang baca doa dia buka handphone. Ya.
Orang assalamualaikum ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajarkan zikir, dia buka handphone, update status, jawab telepon dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian, pengaruhnya ini dahsyat sekali nih. Ya, satu. Yang kedua, misal kita turunkan dulu, masih dalam lingkungan misalnya, tuh pengaruh teman, tuh dengan siapa dia bergaul. Kalau tadi kan ini dilihat dan sebagainya. Kalau ini ya teman-teman yang mengiringi aktivitas sahabatnya, kan? Baik teman-teman yang ada di kantornya atau bahkan di rumahnya sendiri, ya, di rumah teman hidupnya, ya, suami dengan istri dengan suami. Ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau mohon maaf sekali, kalau pergaulan itu menghadirkan sahabat itu yang menyertai, ya. Sahib itu dari bahasa Arab, sahuba, sesuatu yang dekat, lekat. Kalau yang nempel, yang lekat ini, ya, mendekatkan kepada maksiat atau minimal hal-hal yang meragukan lah, bercampur, bahasa agamanya syubhat gitu namanya, ya. Ya, ini sesuatu yang bisa berpengaruh pada keadaan iman, ya, pada pelemahan. Ini biasanya teman-teman misalnya, mohon maaf sekali lagi, ya, biasanya malam tuh siap-siap tidur lebih awal supaya malamnya tahajud, ya. Terus dapat teman misalnya yang suka nonton di malam harinya, ya, sering ngajak, aduh kamu udah persahabatan kita, ayo dong malam nanti nonton, ya, Messi ini pertandingan pertama nih PSG nih kan, udah kemarin kesulitan bisa gitu kan, terus gitu, didorong, akhirnya coba lama-lama terus, ya kan, ya. Ini yang kemudian bisa menurunkan, ya, melemahkan keadaan iman. Ya, Ustadz nonton bola kan tidak maksiat, betul, memang nggak maksiat, sah-sah saja, tidak dilarang, boleh-boleh saja, tapi dikerjakan kapan, di waktu apa, dan berpengaruh nggak pada yang positif yang lainnya. Saya sering berikan satu ungkapan begini, ya, share gitu dengan teman-teman, sesuatu yang kita bisa lihat lagi esok hari, dan ada peluangnya untuk dikerjakan, dan sama saja dengan yang sekarang, ya, itu akan lebih baik ditangguhkan waktunya bila kegiatannya bersamaan dengan sesuatu yang esok hari itu tidak sama nilainya dengan sekarang. Ya, contoh misalnya, ada pertandingan bola, sekarang kan bisa direkam, ya, rekamannya ada, apa yang dilihat malam nanti, besoknya bisa dicek lagi. Jangankan besok, pekan depan udah ketahuan. Jangankan pekan depan, hitungan jam itu udah muncul. Dan sama persis, hasilnya tidak berubah, tayangannya seperti itu juga sama persis. Ya, saat bersamaan, waktunya berlangsung dengan jam tahajud, jam 3 misalnya. Tahajud malam ini kan nggak sama dengan tahajud besok. Tahajud besok itu buat yang besok. Kalau Anda tidak kerjakan sekarang, pahalanya hilang, kesempatannya hilang. Ya, maka kalau bersamaan, misalnya, yang paling banyak manfaatnya untuk hati, untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita dan sebagainya. Sedangkan bola bisa dilihat besok lagi. Ya, misal, ya. Ini yang sering kali kadang-kadang teman-teman sekalian, hal-hal demikian ini yang memengaruhi. Ya, sama persis kalau dikembalikan ke sini. Ada tayangan, ada sinetron, ada video, ada macam-macam yang kadang mengalahkan sholat, bahkan panggilannya sudah kuat, masih kita kerjakan. Padahal bisa kita tunda. Ini yang bisa menyebabkan futur salah satunya. Ya. Sudah ini, lingkungan, maksiat, contohnya media sosial yang sekarang kita berinteraksi banyak dengan itu, kemudian teman, ya, lingkungan sekitaran kita. Jadi, saya kira ini sudah mewakili keseluruhannya apabila sudah ditampilkan, ya, apalagi kalau sudah ditampilkan kata maksiat ini. Jadi kata kuncinya ini, segala yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ini saya berikan 3 ya, biar nggak terlalu jauh waktunya. Nah, ini 1 kan, ngaruh lingkungan, maksiat, 2 teman, yang ketiga teman-teman sekalian, terlalu, bukan kita katakan fokus ya, loba gitu, loba dengan urusan dunia. Ya, porsi dunianya terlalu tinggi dibandingkan dengan akhiratnya. Ya, ada pekerjaan, kerja lagi dan sebagainya. Dunia itu lawannya akhirat. Dunia itu lawannya apa? Akhirat. Ini dia poinnya teman-teman. Ya, beda ya. Ada langit, bumi, akhirat, dunia. Ya, kalau akhirat itu biasanya menunjuk pada sifat-sifat spiritual.
ya hasil dari perjuangan kita selama ada di sini di dunia, ya dalam beraktivitas terkait dengan surga, terkait dengan hisab dan sebagainya. Ini konteks akhirat. Ya. Dunia ini lawannya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan yang pada awalnya sebetulnya didesain untuk menguatkan bekal akhirat kita. Ya, misal seperti bekerja gitu kan. Bekerja itu kan awalnya konsep dasarnya itu untuk menguatkan amalan akhirat kita. Gimana supaya dapat surga, supaya dihisabnya ringan, gitu kan? Maka saat di dunianya misalnya kerjakan amal-amal soleh. Ini kayak tadi kan, sholat misalnya kan, infak. Nah sekarang mau sholat gimana? Sementara kan harus tutup aurat. Mau infak gimana? Mau zakat gimana kalau nggak ada bekalnya, nggak ada hartanya? Mau haji, mau umrah bagaimana kalau nggak ada bekalnya? Maka bekerja kan? Jadi asal bekerja itu asalnya untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Ya, ketika diniatkan untuk beribadah, ya diniatkan untuk beramal soleh, dia punya poin akhirat. Ya, jadi ada yang hubungannya langsung dengan Allah, ada yang interaksinya juga terkait dengan manusia. Misal infak untuk keluarga itu punya nilai akhirat. Ya, suami misalnya bekerja, lalu hasilnya diberikan kepada istri mengelola rumah tangga, dia dengan baik misalnya, anak-anak disekolahkan dengan baik, diberikan perangkat untuk ibadah, itu nilai akhiratnya tinggi sekali. Asalnya ke situ. Ya, tapi persoalannya kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang memengaruhi keluar dari visi akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih memenuhi kebutuhan akhiratnya, dia terjerumus untuk mendalami urusan dunianya sehingga lupa bahwa dia akan pulang. Ya. Misalnya, sebetulnya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore pun cukup untuk urusan dunia. Ya, cukup untuk urusan dunianya, apalagi untuk bekal akhiratnya. Tapi karena ingin terus nyusul kawan yang lain, kan? Maka dinaikkan porsi pekerjaannya, waktu bekerjaannya dinaikkan, ingin lebih, padahal yang di tabungan pun belum kepake. Ya, mohon maaf, padahal koleksi pakaian pun yang di lemari belum sepenuhnya bisa digunakan. Karena ingin itu ciri khas nafsu, dan nafsu itu adalah pengiring dunia. Ya, jadi kalau orang terus mengejar dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya, ini yang persoalan paling juga utama memengaruhi seseorang bisa mendapatkan futur dalam kehidupannya. Kalau nggak percaya silakan aja. Ya, biasanya Anda kerja misalnya 5, 6 jam, 7 jam, 8 jam, naikkan porsinya 12 jam. Maka pasti dia akan mereduksi bagian akhirat kita. Dia akan mengurangi kebutuhan ibadah kita. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi nanti ada lagi pembahasan khusus. Ya bagaimana kita bisa memaksimalkan kebutuhan dunia, hidupnya enak, senang, tenang, sukses, kaya dalam konteks tertentu. Tapi akhirat juga terpenuhi. Ini yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nanti ada fikihnya sendiri. Ya, nah, maka itu nanti ada modelnya, role modelnya seperti Utsman bin Affan, kaya dunianya. Ya, Abdurrahman bin Auf, kaya, luar biasa. Tapi juga dalam saat yang bersamaan, coba teman-teman buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu dikisahkan bagaimana kayanya luar biasa Utsman, Abdurrahman bin Auf, tapi saat yang bersamaan itu masih bisa konsisten tahajud setiap malam, dan tahajudnya bukan biasa-biasa, sampai menyelesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran dalam tahajudnya setiap hari. Ya, jadi perasaan terindah itu bukan senang bukan saat omsetnya bertambah, tidak, tapi saat punya waktu yang lepas untuk bisa mengungkapkan syukur kepada Allah dalam bentuk ibadahnya. Karena kan kita yakin, ya Allah yang kasih, Allah yang berikan rezeki, Allah yang luangkan. Lalu kenapa Anda tidak dekati Allahnya? Terus setelah dikasih kenapa lupa dengan Allahnya? Kan? Nah, maka di sini teman-teman sekalian, ini dunia ini hati-hati, harus memetakan kembali visi hidupnya. Tanyakan begini, targetnya apa sih? Kalau targetnya ke akhirat, ya target misalnya saya kerja itu untuk akhirat supaya bisa zakat, bisa infak, bisa berbagi untuk ibadah, ya kehidupan juga cukup baik misalnya. Ini pasti akan Allah mudahkan. Dan nggak mungkin meninggalkan kebutuhan akhirat. Nggak ada ceritanya kerja akhirat, sholat ditinggalkan. Nggak ada ceritanya kerja akhirat nggak bisa baca Quran. Mustahil itu, mustahil. Jadi cirinya gampang. Kalau Anda mengejar pekerjaan, sibuk tapi saat yang bersamaan ibadah jadi menurun, nah itu ciri pertamanya sudah mulai bergeser dari kepentingan akhirat. Jadi fokusnya hanya dunia saja di sini. Ya, 3 ini ya, teman-teman sekalian. Maksiat, pengaruh media sosial, saya contohkan, kemudian teman, ini sahabat di kantor, di rumah, kemudian juga persoalan dunia. 3 ini ya, bisa dipahami ya?
Baik, saya berhenti di jam 9, kita kurang lebih punya waktu sekitar 13-15 menit ke depan. Saya akan masuk ke bagian solusi, ya. Ya. Jadi perhatikan baik-baik tadi di sini ya. Ini satu lingkungan, sudah saya tuliskan. Kemudian tulis dulu ya di sini ya, lingkungan. Kemudian selanjutnya ke sini ada teman dan persoalan dunia. Yang ini terkait dengan maksiat. Ya, kalau dunia tidak melulu maksiat, tidak. Belum tentu maksiat. Ya, kalau kerja lembur terus kan belum tentu maksiat. Ya, tapi kalau Anda siang kerja, malam kerja, sholat susah. Terus yang paling repot tuh begini, yang kadang-kadang saya juga suka apa ya? Bukan nggak habis pikir ya. Kalau habis pikir kan pikirannya habis gitu. Suka nggak paham gitu. Suka nggak paham kok ada orang pilih pekerjaan yang memang di awal sudah disampaikan resikonya nggak bisa sholat gitu. Pada saat yang bersamaan menyadari bahwa Allah pemberi rezeki. Kan yang ngasih rezeki Allah. Anda yakin kalau ditanya begini, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Tapi Anda mengerjakan pekerjaannya Allah nggak suka, gimana Allah bisa ngasih? Ya. Jadi terus Ustaz dapat kok gaji, nanti lihat turunannya, ada keberkahannya enggak? Ada kenikmatannya enggak? Ada kenyamanannya tidak? Hah? Nah, itu poinnya. Jadi teman-teman sekalian hati-hati ya. Ini nih, ya karena saya sering dengar juga ada informasi bahwa ada pekerjaan A dipaksa shiftnya itu malah didekatkan ke waktu sholat dan sebagainya, itu nanti ada rumusnya, jangan khawatir ya, persoalan rezeki itu sepanjang kita bisa bergerak dengan baik sudah ada rumusnya, nanti ada fikih rezeki tersendiri, itu butuh bab yang agak panjang, mungkin di lain kesempatan kita uraikan. Sementara kita turunkan ini dulu. Solusi, apa solusinya? Baik kan? Nah, di sini teman-teman sekalian, saya ambil dua dulu ya, lingkungan terkait dengan maksiat, dengan teman, baru kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga. Tadi rumus cepatnya, segala hal semua saling berlawanan. Ya. Ini maksiat lawannya taat. Salah lawannya apa? Saleh. Maka cara cepatnya kata Nabi di Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari di kitab yang kedua. Jadi ada 97 topik yang kedua. Kitab Bad'ul Wahyi pertama, Kitabul Iman yang kedua. Nah, dalam Kitabul Iman ini kurang lebih ada 57 hadis. Di antara hadisnya Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazidu wa yantaqisu. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Oh, ada rumus cepatnya. Iman itu kata Nabi kadang kuat, kadang melemah, futur lemah. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Kalau Anda ingin naikkan, ya, sehingga ini futur Anda bisa atasi, lemah Anda bisa naikkan menjadi kuat. Yazidu bitta'at. Maka Anda harus punya satu kurikulum, ya, satu visi untuk bisa mengerjakan dan meningkatkan ketaatan. Ya. Ta'ah. Kalau sudah taat, ini diksi yang menunjuk pada ini, ibadah. Yang tadi saya tuliskan, ibadah. Amal saleh. Wa yantaqisu bil maksiyah, saya teruskan dulu hadisnya. Dan dia akan melemah, futur, menurun, bil maksiat, ini, dengan mengerjakan maksiat. Tadi, sudah saya terangkan. Jadi ketika seseorang dekat dengan lingkungan yang menghadirkan maksiat, teman-teman yang mengajak kepada maksiat, ya, dan turunan lainnya, maka itu sudah otomatis melemahkan iman. Nabi yang menyampaikan. Kalau Anda ingin perbaiki ini, maka mulai berpindah ini. Cari lingkungan yang bisa mendekatkan kepada taat. Ini. Paling gampangnya ini, saya contohkan teman dulu. Coba cari teman-teman yang baik. Yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, ya. Banyak ungkapan langsung dari misalnya Al-Quran isyaratnya ada, dari hadis-hadis Nabi banyak, dari ungkapan para ulama banyak. Jadi berteman, memilih teman yang terbaik itu, yang bisa mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa mengatasi futur. Ya, mulai sekarang misalnya bagus kalau berkelompok teman-teman, ya, berjamaah gitu. Jamaah itu kan berkelompok, membuat komunitas kayak teman-teman musyawarah. Jadi di situ nanti ada sebuah kekuatan baru yang saling menopang. Ya, tahu sapu lidi kan? Ya, dulu guru saya seringkali mengajarkan dengan sapu lidi gitu ya, mengambil kisahnya Luqman Al-Hakim. Itu kalau satu-satu lemah, nggak bisa dipakai nyapu tuh. Ada kotoran teman-teman, pengen Anda sapu dengan cuman satu lidi saja. Ya, dengan satu lidi saja nggak bisa tuh, susah, lemah, bahkan mungkin bisa patah.
Tapi kalau Anda satukan semuanya, kemudian Anda ikat dengan kuat, maka enak sekali. Bisa nyapu, sampah, macam-macam, kotoran dan sebagainya. Ya, bisa cepat dihilangkan. Maka demikian, ya, suhbatul mu'minin, suhbatus salihin. Mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu bisa men-charge keadaan diri kita itu untuk lebih kuat. Ya, kalau sedang lemah, misalnya sulit baca Al-Quran, ya lemah gitu kan, kenapa? Datanglah ke LKM, main ke sana. Lihat adik-adik kita yang tiap hari mengulang, bermurajaah, membaca dengan baik, ya. Atau main ke panti yatim yang mereka misalnya punya kegiatan untuk bisa menghatamkan Quran, ya. 45 tahun, Masya Allah, kok bisa sudah hatam Al-Quran, bacanya lancar, bagus. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan tahu besok lusa bisa meninggal gitu kan. Berharapnya surga dan cita-citanya surga Firdaus dan sadar bakarnya kurang. Dan dengan kesadaran itu belum termotivasi. Hati-hati loh. Hati-hati. Dan sekarang kan ditampakkan di sekitaran kita. Ya, tua, muda, besar, kecil. Bahkan juga mungkin yang baru kita lihat sekarang atau yang sudah kita kenal lama. Ternyata tahu-tahu sudah tidak ada. Ya. Dan tahunya sudah tetangga ini kemana meninggal. Ini kemana meninggal. Ini terjadi gitu. Dan boleh jadi besok lusa. Ya, kita tidak tahu ajal kita kapan kembali kepada Allah.